Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all my students. How is life going? I hope all of you are very well. As my condition now, I am in a good condition. Thanks God. Well, in this chance, I will give you a new material. It is about must, should, and have to. Okay? Before I continue the lesson, I would like to know you about our last discussion last week. It was about agreement. Do you have any questions or any problem with our previous lessons? If you have it, I would like you chat me by my personal phone numbers. Okay, I will try to reply it soon. And just to remind you all, please open your book and read it. If you still have confusing, ask me, okay? Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita ikuti pelajaran hari ini. Pada slide pertama ini, Bu Guru sengaja menuliskan kalimat motivasi. Ini bunyinya get your spirit in learning everything. Nah, apa ini? Bu Guru yakin kalian sudah mengerti artinya. Ataupun kalau kalian masih bingung, kalimat ini berarti bersemangatlah kalian dalam mempelajari sesuatu. Karena saya lihat beberapa dari hasil pembelajaran daring ini, responnya kok sangat rendah. Ya, Bu Guru agak menyesal nih, persiapan Bu Guru sangat matang untuk memberikan materi ini pada kalian. Silakan ya kalian ikuti dengan baik, jangan malas, karena malas adalah perbuatan setan. Mari anak-anakku dalam belajar mencari atau menuntut ilmu pengetahuan ini, hendaknya kalian bersungguh-sungguh. Karena ini perintah Allah kepada kita untuk wajib mencari ilmu. Dengan ilmu nanti Allah akan angkat derajat kalian beberapa derajat. Nah, kalimat selanjutnya ini grab the word by mastering English. Ambil atau gapai dunia ini dengan menguasai bahasa Inggris. Kalau kalian paham betul tentang bahasa Inggris, mau kemana saja, ke luar negeri, nah, pasti kalian akan senang karena kalian sudah menguasai bahasa, salah satu bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah 3.3, menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial, menyatakan dan menanyakan tentang keharusan dan himbauan melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang 4.3, menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang keharusan dan himbauan melaksanakan atau melakukan suatu tindakan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Anak-anak, seperti yang Bu Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pengetahuan yang akan kita pelajari ini ada pada 3.3 ini. Ya, pengetahuannya tentang apa? Saat ini kita akan belajar tentang menyatakan dan menanyakan ya tentang keharusan dan himbauan melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan. Ini Bu Guru sengaja memberi bold ya tulisan tebal dan italic cetak miring supaya kalian jelas bahwa pengetahuan yang akan kita dapatkan, yang kita pelajari saat ini adalah ini menyatakan, menanyakan ya keharusan dan himbauan melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Kemudian yang 4.3 ini adalah keterampilan anak-anak. Keterampilan yang dimaksudkan di sini setelah belajar yang di 3.3 ini, kalian nanti pasti terampil. Artinya apa? Kamu mampu
Mampu apa? Ini menyusun teks, membuat kalimat ya. Jadi teks lisan. Yang lisan ini kalian nanti akan bisa berbicara. Dan yang tulis kalian nanti mahir untuk bisa membuat kalimat ya. Tentang apa? Tentang keharusan dan himbauan melakukan suatu tindakan. Kenapa kamu meminta orang untuk melakukan tindakan? Kenapa kamu melarangnya? Ya, ini yang akan kita pelajari di dalam KD saat ini. Untuk itu, kalian mesti ada beberapa pertanyaan apa pun yang dimaksudkan dengan struktur teks dan unsur kebahasaan. Nah, ini ada keterangan selanjutnya di slide selanjutnya. Kita ikuti ya. Oke, berikutnya ini materi pembelajarannya yaitu teks lisan dan tulis. Nah, ini jelas sekali teks lisan dan tulis ya. Yang teks lisan kalian nanti akan bisa mengucapkan ungkapan ya dalam berbahasa Inggris, kemudian dan tulisnya kalian mampu, terampil, bisa untuk menuliskan ungkapan-ungkapan itu. Ini ya, keterampilan komunikatif ya, tentang maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan. Menanyakan dan menyatakan keharusan dan himbauan. Contoh yang paling sederhana aja ya, Bu Guru beri contoh supaya kalian tidak bingung. Tujuan melakukan suatu tindakan, contohnya nih, kalau ada temanmu yang bilang, saya lapar nih, kamu menyarankan apa? Ya, apa yang harus dilakukan oleh temanmu? Ya, seharusnya kamu makan gitu ya. Atau mungkin saran lain ya, pergi aja ke kantin begitu ya. Kemudian fungsi sosial, maksudnya fungsi sosial tujuanmu untuk menyuruh temanmu menyampaikan nasihatmu itu apa ya? Ini menyarankan, mengingatkan, menyampaikan himbauan, mentaati aturan dan lain sebagainya. Kemudian belajar yang berikutnya adalah struktur teks. Apa yang dimaksud dengan struktur teks di sini? Ya, kalian akan mempelajari maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan ini dengan menggunakan modal to, ya, in order to, dan so that, ya. To ini diikuti oleh infinitif atau kata kerja yang in order to, ini juga begitu. Untuk ini artinya ya, in order to, untuk. And so that, agar supaya. Tahu supaya. Oke. Lebih baiknya anak-anak kalian siapkan buku kalau ini dianggap perlu ya. Dan sangat penting untuk analisa kalian belajar. Ya, lebih baik dicatat. Ya, karena manusia itu tempatnya lupa. Kalau kalian tidak menyiapkan, nanti kalau sudah Bu Guru berikan, sudah selesai, hilang dong, nggak ada bekasnya. Nah, ini berikutnya untuk apa? Menyuruh dan melarang orang lain melakukan suatu tindakan dengan menggunakan kalimat imperatif. Ya. Ngerti nggak anak-anak apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif itu kalimat perintah, kalimat suruhan. Ya, kamu menyuruh temanmu, sapu dong kelasnya karena kelasnya kotor gitu ya. Ayo yang piket siapa? Nah, ini kamu menggunakan kalimat imperatif ya, tentunya nanti dalam bahasa Inggris. Dengan kata bantunya, kata bantu modal emas, ya should, have to, dan semacamnya. Oke, nanti Bu Guru jelaskan apa itu yang dimaksud dengan must, should, dan have to. Nah, ini berikutnya anak-anak. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran peserta didik secara aktif belajar menggunakan ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan maksud dan tujuan melakukan suatu tindakan. Ini Bu Guru kasih bold dan italic ya. Tulisan tebal dan garis miring supaya kalian ingat bahwa materi kita adalah itu. Yang B, menyuruh dan melarang dan bagaimana responnya. Nah, secara urut dan runtut dengan bahasa Inggris yang benar dan sesuai konteks.
sesuai konteks itu kebenaran struktural teksnya ya, kemudian secara internationally diakui oleh dunia. Maksudnya kalau kamu hanya berbicara di lingkup sekitar, orang ngerti, dan internationally secara internasional mereka yang kamu ajak bicara ya, kalau kalian pas di luar negeri, amin ya, suatu saat kita kan nggak tahu. Nah, mereka ngerti juga gitu loh. Jadi tidak hanya bahasa lokal tapi dimengerti secara internasional. Nah, dulu mengarah pada pembelajaran kita saat ini, yaitu dengan memberikan contoh-contoh kalimat ya. Ini ada situasi 1. Dayu, Udin, dan Lina are in the classroom. They see some trash around. And the conversation, Lina said, "Look, the trash is everywhere. The classroom is very dirty." Nah, kemudian Dayu menimpali, "Pick up the trash and put them in the bin." Ya, ini what to do. Ada keterangannya what to do. Nah, kemudian si Udin juga menyampaikan dengan kalimatnya, "Don't burn the trash. It will cause smoke." Ya. Oke anak-anak, sebelum Bu Guru menjelaskan detailnya, ini ada beberapa kata mungkin yang kalian tidak tahu ya, tidak paham. Ya, saya kira ya zaman sekarang sudah sangat modern. HP kalian ya, kalau tidak tahu salah satu arti ya, atau beberapa arti dalam kalimat, silakan kamu ketik apa sih ini artinya ini. They see ini apa? Ya, melihat ya. They-nya siapa? They-nya menunjukkan pada ini tadi. Dayu, Udin, dan Lina. Ya, yang sedang berada di dalam kelas. Mereka melihat beberapa trash, ini sampah, around. Ya, di sekelilingnya. Nah, percakapan yang terjadi, Lina mengatakan, "Look, lihatlah, the trash is everywhere." Sampahnya kok di mana-mana nih. The classroom is very dirty. Kelasnya sangat kotor. Ya, ditimpali oleh Bayu, "Pick up the trash." Ya. Ayo diambili sampahnya. And put them in the bin. And put them, dan letakkan mereka, them-nya pada apa? Them-nya ini menunjukkan pada trash ini, sampah. Ya, sampahnya kan banyak tadi. Ya, in the bin, di tempat sampah, di kaleng sampah, keranjang sampah. Nah, ini ada keterangannya what to do. Nah, what to do ini apa yang harus dilakukan. Kalau lihat banyak sampah, ya pastinya kita bersihkan dong. Ya, ini saran dari Dayu. Pick up the trash, ya, ambillah sampah dan letakkan pada tong sampah. Nah, si Udin juga begitu. Don't burn the trash. Jangan bakar sampahnya. Kenapa? It will cause smoke. Ya, itu akan menyebabkan asap. Nanti berasap. Kalau berasap, otomatis yang akan kita hirup sehat enggak? Ya, ini berbahaya karena mengandung zat monoksida. Nah, bisa-bisa kita keracunan kalau terlalu banyak menghirup asap. Ya, ini ada keterangannya what not to do. Apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau Dayu menyarankan apa yang harus dilakukan, Udinnya menyarankan untuk tidak melakukan apa. Melakukan apa? Nah, ini melakukan tidak membakar sampah. Oke, pada situasi 2 ini, Edo, Dayu, dan Lina are on the way to school and they are going to have flag ceremony. Edo, Dayu, dan Lina ya sedang menuju ke sekolah, on the way. Ya. Itu makanya kadang-kadang disingkat OTW tapi kamu nggak tahu artinya kan ya, itu on the way singkatannya dari on the way. Perjalanan ke sekolah dan mereka
Akan, are going to, akan itu artinya ya, bukan sedang pergi, akan. Have, mendapatkan flag ceremony, upacara bendera. Kemudian Siti mengatakan, oh, it's nearly 7 o'clock now. Remember, we have flag ceremony today. Nah, Udin menimpali, let's walk faster. Ini what to do. Kemudian Linanya juga begitu, don't walk like a snail, we will be late. Ini kita bahas ya. Ada beberapa contoh, ini nanti kalian bisa belajar, ini Bu Guru kasih contoh dulu ya. Ini yang tadi pertama, ini yang kedua. Siti mengatakan, it's nearly 7 o'clock now. Ini hampir jam 7. Hampir, nearly, hampir jam 7 sekarang ini. Remember, ingat ya, we have a flag ceremony today. Kita ini akan mendapatkan upacara bendera loh hari ini. Nah, si Udinya, ini menyarankan, let's walk faster. Let's, ayo kita, mari kita. Ya, ini asal kata dari let us, us-nya itu kita. Let us walk faster, berjalan lebih cepat. Asal kata dari fast menjadi faster, lebih cepat. Akhiran er di sini menunjukkan degrees of comparison, tingkat perbandingan yang lebih. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan di kelas 2 ya. Oke, kalau nggak paham nanti bisa chat Bu Guru. Oke, let's walk faster. Mari kita berjalan lebih cepat. Nah, ini yang disarankan, what to do, apa yang harus dilakukan. Kalau sudah hampir jam 7, ya sekolahan hampir tutup nih gerbangnya. Ya pasti kalian harus jalannya lebih cepat. Kemudian Silina juga menyarankan, don't walk like a snail. Ya, jangan jalan seperti snail. Apa snail? Keong. Ya, we will be late. Ya, kita akan terlambat loh. Ya, yuk jangan berjalan seperti snail, keong. Kita akan berjalan. Nah, ini ada kita akan terlambat, sorry. Nah, ini ada kata dalam kurung ini what not to do. Ya, apa yang seharusnya tidak dilakukan. Tidak melakukan apa? Ya jangan berjalan seperti snail ya. Kenapa? Karena kita akan terlambat ya, late. Ya. Kita akan terlambat. Oke anak-anak, kalian bisa baca slide-nya itu ya sampai 5, ada contoh beberapa dialog di situ, ada 1 sampai 5. Bu Guru bahas 1 sampai 2 aja, selebihnya kalian bisa baca. Ya. Kemudian sekarang Bu Guru menyampaikan ini apa sih must itu ya, tadi itu kemudian have to dan should. Sebelum kita memperdalam materi kita, seharusnya kalian paham dulu apa itu must, have to, dan should. Nah, ini Bu Guru sengaja memberikannya dalam satu slide ini karena adalah satu rangkaian ya. Anak-anak sudah kenal nggak model auxiliary ini? Model auxiliary verb ini adalah kata ya yang letaknya itu berada di sebelum main verb, kalimat utama. Ya. Macam-macamnya, ini ada can dan could. Nah, ini Bu Guru memberi keterangan di sebelahnya. Can itu artinya dapat, could juga dapat ya. Bedanya apa, Bu? Kalau can dan could, can ini artinya menunjukkan ability. Ability itu apa? Kemampuan. Ya. I can sing a beautiful song. Nah, contohnya sebenarnya, saya bisa nyanyi lagu yang indah. Kalau suaranya bagus ya, ini dia bisa pede mengatakan begitu. I can sing a beautiful song. Nah, kemudian kalau could ini lebih polite ya, lebih sopan. Ini juga bisa digunakan untuk, artinya sama sih. Untuk ini ya, lebih pada, kalau dibuat dalam kalimat interrogatif dia minta izin ya. Could I have your book please? Ya, bolehkah saya pinjam buku seperti itu. Could you like to help me? Ya, ini bolehkah saya minta tolong? Nah, ini
kita buat untuk meminta izin. Ya, kemudian shall dan should. Shall ini artinya harus atau seharusnya ya, merupakan obligation, kewajiban. Kemudian yang should-nya ini suggestion, saran. Nanti ada pada contoh kalimat di slide berikutnya. Yang penting kamu paham dulu ini ya. Can dan could artinya dapat ya. Can bentuknya sekarang, yang could sudah lampau, pas. Kemudian begitu juga dengan shall. Shall-nya harus ya, should-nya merupakan suggestion, saran. Kalau shall-nya obligation. Kemudian will dan would. Ya, will artinya akan ya. Kalian willingness di sini artinya apa? Mau, sudi ya. Kemudian yang would-nya juga menunjukkan politeness ya. Ini artinya apa ya? Kemauan ya. Mau, saya mau. I will go to school now misalnya ya. Mau kemana? Oh, I will go to school now. Ini I will, saya akan, saya mau pergi ke sekolah ya. Kemudian may dan might ya. May dan might, may artinya boleh, might tentunya, mestinya begitu ya. Jadi ini menunjukkan possibility, kemungkinan. Kemudian yang might ya, atau may itu juga bisa menunjukkan permission, kemungkinan atau izin ya. Kemudian have to atau ought to harus, must itu juga harus, wajib atau mestinya. Lalu bedanya apa Bu? Kok semua ada harus-harus? Nah, kalian bisa belajar pada slide berikutnya. Guru bahas saat ini adalah kata must ya, seperti keterangan Bu Guru di slide tadi. Must ini merupakan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti pasti. Must sudah tidak membutuhkan modal auxiliary dalam bahasa Inggris. Contoh dalam kalimat ini ya, I must go to school now. I don't want to come late. Saya harus pergi ke sekolah sekarang. Kenapa? Karena aku tidak mau terlambat. I must, harus ya. Jadi suatu kewajiban nggak boleh ditolak. Kalau masih ada temannya ngajak ngobrol, jangan dong, I must go to school now ya. Saya harus nih pergi ke sekolah. Kalau enggak saya terlambat gini. I don't want to come late. Berikutnya kalimat yang kedua, she must wear the uniform from the school. She must ya. Dia harus wear, menggunakan, memakai, mengenakan the uniform, seragam from the school ya. Seragam dari sekolah, bukan seragam dari anggota kelompok grup lainnya ya. Jadi harus menggunakan seragam sekolah. Must, harus ya. Kemudian contoh yang ketiga, he must call me if he arrives from Jakarta. Dia harus menelponku jika dia tiba dari Jakarta. Kalau tidak dia menghubunginya ya, maka dia akan terjebak jalan, kehilangan arah karena nggak tahu Jakarta, mungkin seperti itu. Jadi he must call me. Ya, selanjutnya kata have to. Sama dengan must, have to juga memiliki arti harus atau pasti. Namun jika must sudah tidak membutuhkan modal auxiliary lagi, maka have to masih membutuhkannya. Ya, ini ya. We have to go now. Kita harus pergi sekarang. Have to. Ini Bu Guru kasih bold and italic ya, garis miring dan cetak tebal untuk membedakan dengan kata yang lainnya bahwa ini juga artinya harus. Yang ketiga, you have to call me if the teacher comes. Kamu harus menelponku ya jika gurunya datang. Mungkin dia lagi ada di UKS karena nggak enak badan, aku tak rehat bentar ya. You have to call me. Kamu harus telepon aku ya jika bu gurunya datang, pak gurunya datang. Harus ya.
Kemudian yang ketiga, contohnya, we have to invite her in this party. Kita harus mengundangnya di pesta ini. Have to, harus artinya. Sedikit berbeda ya memang ya, have dan have to. Kalau must tadi kepastian yang tidak bisa ditunda. Tapi kalau ini have to mungkin agak sedikit informal ya. Tidak begitu resmi, hanya untuk kegiatan kita sehari-hari. Yang ini pas must ya. Tapi memang ada sedikit bedanya. Kemudian yang berikutnya kata should ya, should sama dengan must, menunjukkan sebuah keharusan meski tidak sekuat must ya. Harus tapi dia boleh sifatnya agak masih lebih rendah sifatnya daripada yang must tadi, suatu kewajiban harus ya, yang mesti harus wajib dilakukan. Kalau should digunakan untuk memberikan saran atau nasihat terhadap sesuatu hal atau seseorang. Contohnya ya, you should wear a raincoat if it is rain ya. Kamu harus memakai raincoat, jas hujan jika itu hujan. Kalau enggak ya kan basah. Ini saran. Mau pulang misalnya ya, aku pulang dulu ya, tapi hujan. Ya, kamu harus bisa memberi saran seperti ini ya. You should wear a raincoat ya, if it is rain. Kamu harus pakai jas hujan dong kalau ini hujan ya. Kalau enggak ya akan basah kuyup. Kemudian yang contoh berikutnya, we should finish this task because tomorrow our teacher asked to submit it. Kita seharusnya menyelesaikan tugas ini karena besok guru kita akan meminta untuk mengumpulkannya. Ya, harus begitu ya. Jadi should ini merupakan lebih kepada saran. Misalnya kalau kamu kedapatan punya teman yang lagi panas ada di dalam kelas, what is your advice? Apa saranmu? Ya, kamu bisa menggunakan kata should ini ya. Kamu harus apa, bla 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 ya, terserah kamu nyarannya bagaimana ya. Sudah ya? Saya kira itu yang bisa Bu Guru berikan. Kalau kalian masih kurang paham, bisa chat Bu Guru atau mungkin menuliskan di kolom yang sudah disediakan. Atau bahkan ya Bu Guru sampai lupa untuk meminta kalian. Tadi sudah Bu Guru tegaskan, baca buku yang sudah kalian terima dari perpustakaan itu, di situ akan lebih jelas, lebih gamblang. Kamu bisa membacanya every time ya, kapanpun ya, whenever and wherever ya, kamu bisa membacanya. Oke, have a nice day, good morning.